Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Jateng Pos TV yang berbahagia. Kali ini bersama saya Kiswanto yang akan memandu acara di kesempatan kali ini, yang kebetulan alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial seperti itu, kumpulan anak muda yang luar biasa. Kalau saya mengistilahkan pemuda yang mengguncang dunia seperti itu untuk era saat ini. Sebelum kita berkenalan ataupun berbincang-bincang dengan mereka semuanya, kira-kira siapa ini tamu-tamunya itu, kita simak dulu tayangan berikut ini. Welcoming everyone, and we would also like to thank you for your invaluable contribution to the AYIA committee, ensuring that AYIA is evaluated to the highest standards. Next, it gives me great pleasure to announce the results of the Asian Youth Innovation Awards. I will start with the gold winners, followed by winners of the special awards. Water purification through a combination, methods of filtration and coagulation, by Bina Amal Integrated Islamic Senior High School. Euro Business Halle Poland Special Award. Water purification through a combination, methods of filtration and coagulation, by Bina Amal Integrated Islamic Senior High School. Baik, para pemirsa yang berbahagia, kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita para narasumber ataupun tamu-tamu tadi yang sangat spesial. Kira-kira mereka dari mana ya? Pakai baju putih abu-abu dan didampingi, ditemani oleh guru mereka seperti itu. Mungkin dari Pak Mahar ataupun ini bisa perkenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardian Muhammad Firdaus. Saya berasal dari SMA IT Bina Amal. Di SMA IT Bina Amal di sini saya mengampu mata pelajaran kimia. Oh, dari kimia, ya. Nah, ini 5 anak ini, ketua kelompoknya siapa ini? Nggak ada. Mas Albar, ya, Mas Albar ya. Silakan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yamatullah Albari. Saya dari kelas 10 IPA 1 SMA IT Bina Amal. Saya di sini sebagai ketua tim atau leader. Dan kami di sini berlima ya. Berlima. Nah, dengan bisa memperkenalkan kanan kirinya siapa yang diajak ini? Ya, di sebelah kanan saya ada Rehan Raja Frizanta dari kelas 10 IPS 1. Di sebelah kiri saya ada Ikrar Maheswara dari kelas 10 IPA 1, dan di kanan depan saya ada Renita Zahwa Aulia Putri dari kelas 10 IPA 2, dan sebelah depan kiri saya ada Namira Salwa Lutfi dari kelas 10 IPS 1, dari kelas 10 IPS 2, maaf. Oh, gitu. Nah, ini kemarin habis menangkan kejuaraan atau perlombaan apa itu, kalau boleh tahu siapa yang mau jawab? Ya, kami berlima di sini dengan pengampunya Pak Mahar. Sebagai pendamping dan pengampu. Ya, sebagai pendamping dan pengampu, kami di sini mengikuti ajang lomba internasional yang bernama Malaysia Technology Expo tahun 2022. Oh, gitu. Itu penyelenggaranya berarti dari Malaysia ya berarti? Ya, dari Malaysia. Dan itu event baru sekarang ini atau rutin? Baru ini? Event baru sih, termasuknya event baru. Nah, ini kan tadi kalau perkenalan singkatnya dari latar belakang yang berbeda ya, terutama khususnya jurusan, ada yang dari IPA dan IPS. Sementara alat yang ditampilkan tadi kalau di video kan mungkin ini ya filter ataupun kalau nama ilmiahnya apa Pak? Filtrasi ya nama. Filtrasi dan koagulasi. Oh, koagulasi. Nah, itu kan biasanya basicnya adalah basic anak-anak MIPA banget gitu ya. Nah, ini sementara di tim ada yang dari IPS, ini sesuatu yang menarik sebetulnya. Ceritanya gimana Pak Mahar itu?
Jadi awal mulanya itu saya kan itu Pak scroll Instagram, scroll Instagram. Nah Instagramnya itu namanya Innova. Innova itu kepanjangan dari Indonesia Invention and Innovation Promotion Association. Nah, Innova itu asosiasi Pak, asosiasi penemu peneliti-peneliti dunia yang belia, peneliti-peneliti muda. Nah, waktu itu Innova itu sedang mengadakan seleksi tingkat nasional, yaitu namanya Malaysia Technology Expo 2022. Nah, waktu itu saya tertarik untuk mengikuti seleksi tersebut. Nah, waktu itu saya cerita ke anak-anak kelas 10 IPA 1. Anak-anak 10 IPA 1 itu ke kelasnya Mas Albert dan Mas Ikrar waktu itu. Nah, waktu itu saya cerita ke mereka, ini ada event Malaysia Technology Expo 2022, seleksinya di Jakarta. Seperti itu. Nah, waktu itu saya memberi tantangan ke mereka, kalau misal kalian mau ikut event ini, ayo Pak Mahar bimbing, seperti itu. Pak Mahar bimbing, nanti Pak Mahar tunggu di kantor jam 2 jika ada yang mau minat, seperti itu Pak. Jika ada yang minat ikut. Itu bulan apa itu Pak? Itu bulannya berarti Januari 2022. Sementara pelaksanaannya April. Maret kemarin ya, sebelum puasa ya. Iya, sebelum puasa. Nah, waktu itu ingat betul itu Pak. Waktu itu paginya saya bilang ke kelas 10 IPA 1. Nah, siangnya itu Mas Albert datang ke kantor. Mas Albert datang ke kantor dan Mas Albert bilang, "Pak, saya minat untuk ikut event itu," kayak gitu. Awal mulanya itu seleksi dahulu. Pak, saya minat untuk ikut seleksi Malaysia Technology Expo 2022. Untuk seleksi tingkat nasionalnya, kira-kira ada berapa tim atau berapa sekolah yang terlibat ataupun yang ikut di event yang ngadakan Innova itu? Nah, untuk timnya itu lumayan banyak sekali ya Pak. Itu tuh ada yang dari Semarang, terus dari Bali, dari Jakarta, terus ada yang dari Bogor, seperti itu. Oh gitu. Dan rata-rata di Jawa Bali aja ya? Iya. Pesertanya. Nah, kebetulan tuh waktu itu seleksinya awal mulanya itu ada abstraknya dahulu sama rancangan produknya itu seperti apa, seperti itu. Nah, waktu itu kami sudah mengirim abstrak sama rancangan produknya, seperti itu Pak. Nah, waktu itu tuh saya kira juga paling ini kan juga pertama kalinya Bina Amal juga ikut event itu, paling ini kalau misal lolos berarti rezekinya anak-anak, tapi kalau misal nggak lolos ya udah buat pengalaman anak-anak, seperti itu. Apalagi mereka juga masih kelas 10. Nah benar. Dan ini mungkin jadi seperti istilahnya apa ya, kalau dalam kompetisi bola itu kuda hitam terus jadi juara seperti itu ya. Terima kasih untuk berikutnya mungkin kenapa memilih filtrasi itu tadi sebagai produk unggulan. Sementara kan kalau kita tahu mungkin ya bahkan mungkin kalau di Indonesia sendiri alat filtrasi air itu kan sebetulnya dijual bebas. Nah, kira-kira nilai lebihnya ataupun bahasanya ini ya keunikan ataupun yang tidak ada di produk di pasaran itu apa kira-kira? Nah, jadi kenapa milih filtrasi? Itu tuh awal mulanya dengan permasalahan yang ada di lingkungan di sekitar sini Pak. Nah kayak gitu, karena itu kan sekitar sini kan banyak aliran-aliran sungai. Nah sungai-sungai itu kan yang tercemar seperti itu, terus kotor. Nah dari situlah kami memanfaatkan gimana caranya dengan bahan-bahan yang sederhana mungkin itu bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang seperti itu. Nah dari situlah akar permasalahannya akhirnya kita membuat rancangan itu penjernihan air menggunakan metode filtrasi dan koagulasi. Nah metode filtrasi ini tuh yang unik itu kita menggunakan bahan-bahan alam Pak yang ada di Bina Amal. Seperti itu ada pasir, ada kerikil, ada ijo, terus ada arang aktif, seperti itu. Otomatis kan mudah didapat mudah didapat dan anak-anak juga bisa mengaplikasikan pelajaran-pelajaran kimia tentunya seperti itu. Jadi keunggulannya alat ini tuh ada sensornya Pak. Jadi ketika prosesnya airnya itu mengalir, nanti itu sensornya itu akan nyala. Seperti itu. Jadi ketika hasil airnya itu udah keluar bersih, nanti sensornya itu akan
mati. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan tadi pelajaran kimia. Sementara kalau di anak IPS kan nggak ada ya, Mbak. Siapa yang dari IPS ini? Mbak siapa namanya? Mbak Namira sama Mas Rajab. Enggak. Nah, kira-kira gimana menyesuaikan atau mungkin kontribusi apa nih di produk ini sehingga apa namanya kehadiran kalian ini bukan sekedar apa namanya sebagai pelengkap saja seperti itu. Kira-kira kontribusinya seperti apa? Jadi awal mulanya kenapa kok Rehan Rajab ini ikut ke kompetisi sains padahal dia kan anak IPS sendiri? Ya karena pada awalnya tuh saya memberikan tawaran untuk ikut ajang kompetisi ini gitu. Dan saya memberikan tawaran ke Rehan Rajab Rizanta ini untuk mengikuti kompetisi ini dan ya dianya mau dan dianya berserah diri gitu. Dan gitu. Untuk kontribusi realnya berarti di bagian mana untuk saling melengkapi ini? Nah tadi? Kebetulan si Mas Rajab ini dia ahli dalam bidang desain gitu. Jadi begitu. Dia itu membantu kami, membantu tim untuk mendesain seperti apa prototipe yang akan kita rancang seperti itu. Luar biasa ya. Nah ini jadi memang apa namanya satu produk itu tidak hanya sekedar disiplin ilmu tersebut ya. Karena memang kadang satu produk yang bermanfaat itu biasanya bisa lintas disiplin ilmu. Baik, ini terkait dengan perasaan ini. Mungkin apa namanya ya? Tadi kalau Pak Mahar menyampaikan guru pendamping kalian apa ya? Ya nggak nyangka juga ataupun mungkin hanya apa namanya? Bahasanya kalau misalkan menang itu ataupun lolos ya rezeki kalian, kalau menang belum menjadi pengalaman berharga untuk kalian. Nah kira-kira bagaimana Mbak siapa? Mbak Renita, silakan bercerita perasaannya gimana? Masih nggak nyangka sih, soalnya kan waktu itu tuh tiba-tiba diajak gitu kan sama Pak Mahar ikut. Habis itu kaget juga, soalnya internasional kan mesti banyak saingannya, insecure pastinya. Ada perasaan minder dulu itu ya? Minder. Terus tapi pas lihat hasil akhirnya kayak seneng banget, kok bisa gitu. Masih mikir kok bisa ya. Terus ya senang sih. Terus untuk apa namanya presentasinya ini, nah ini katanya dengan teknis lombanya kan itu dari berbagai negara. Ada berapa negara? Ada 16. Kurang lebih ada 16. Ada 16 negara. Ada 16 negara. Nanti kan apa namanya bisa mengalahkan ataupun menjadi pemenang untuk kompetisi yang mungkin begitu ketat dan sebagainya kan tidak mudah. Kira-kira untuk hal teknis ya persiapannya ataupun mungkin presentasinya itu seperti apa? Yang apa? Semuanya bisa bahasa Inggris ini ya? Bisa. Ya bisa. Ya kan kemarin presentasinya kalau saya lihat videonya terus apa namanya itu kan bahasa Inggris semua. Mungkin ada dari perwakilan mungkin bisa menyampaikan Mas Ikrar mungkin bisa menyampaikan dalam bahasa Inggris kira-kira materi yang pernah dipresentasikan seperti apa? Materinya? Iya materinya singkat aja. Ya saya bakal ngomongin materi yang saya sebutkan. Ya, jadi betul. seperti ini. So I will explain how water is the most important basic needs for human lives. Without water, humans cannot survive, and the environment become unkempt and uncomfortable to live in. Artinya apa ini? Ya intinya manusia ini tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Air ini merupakan sumber kehidupan. Gitu. Dan lingkungan juga tidak bakal terjaga jika tidak ada air. Ya luar biasa. Jadi apa namanya? Bahkan mungkin kalau di apa namanya dalam tubuh kita komposisi terbesar adalah air ya. Yeah. Ya mungkin itu menjadi apa namanya? Mungkin menjadi nilai tambah juga ketika
kalian mempresentasikan produk yang kaitannya dengan bagaimana mengolah air. Nah, ini lombanya di Malaysia, terus tadi persaingannya antar negara ada 16 atau ada 16 negara. Terus juga ini mungkin ada yang bisa menyampaikan kesannya ataupun pesan untuk teman-teman kalian yang di luar sana, kira-kira dalam rangka untuk mencapai mimpi-mimpi ataupun prestasi-prestasi. Ya, saya perwakilan dari tim. Jadi untuk kesannya itu ya inilah sebuah perjuangan seperti itu. Jadi ya memang harus merasakan seperti apa pahitnya di awal dan harus merasakan kemanisannya di akhir atau harus menikmati hasilnya seperti itu. Gitu. Dan untuk pesannya ya kalian harus merasakan pahitnya proses awal dan nikmatilah manisnya proses di akhir seperti itu. Ya, luar biasa tamu kita pada kesempatan kali ini. Semoga nanti, ini kan perjalanan masih panjang gitu ya, para pemirsa. Ini mereka baru kelas 10, bentar lagi naik kelas 11 seperti itu ya. Artinya ya semoga saja nanti bisa menorehkan prestasi-prestasi yang lain yang lebih wow gitu rasanya gitu ya. Dan terima kasih pada Pak Maher atas kesempatannya untuk datang ke sini seperti itu. Semoga apa yang sedikit tadi diceritakan menginspirasi kita semuanya, terutama untuk para pemirsa Jateng Post TV yang ada di rumah maupun di manapun mereka berada. Mungkin itu sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.